Saudara, kapal asing yang ada di belakang saya ini merupakan hasil tangkapan dari PSDKP. Nah, kapal ini diduga sudah melakukan kegiatan ilegal, yaitu menangkap ikan secara ilegal. Selengkapnya terkait dengan penangkapan tersebut, saya sudah bersama Dirjen PSDKP, ada Bapak Ipung di sini. Pak Ipung, bisa dijelaskan kronologi dari penangkapan dari kapal asing ini, Pak? Baik, jadi ini bermula dari pantauan kami di Pusdal kita, di KKP kita punya command center. Nah, di situ ada terdeteksi kapal ini pergerakannya aneh. Yang harusnya dia itu pakai algi, ini nggak pakai algi. Kemudian masuk dari Australia, masuk ke arah Bali. Kami deteksi terus semalaman itu. Nah, ternyata agak mencurigakan, kami turunkanlah kapal kita paus untuk melakukan intercept. Terus kita kejar. Nah, akhirnya ketangkap. Kita bisa melihat Boleh, seperti apa? boleh. Silakan. Bapak, kita sudah berada di atas kapal ini. Bisa dijelaskan ini kapal dari mana, Pak? Namanya apa dan kapal apa ini sebenarnya? Kalau kita lihat tadi kan jelas ya. Kita lihat benderanya kan bendera dari China. Kapal China. Namanya ini Luyu 28359 dan di dalam kapal ini kita periksa dokumennya. Memang kalau dokumen kapal ikan, Pak. Situ. Ini karena bentuk kapalnya kapal ikan, dokumen kapal ikan, akhirnya menjadi target kami untuk melakukan pengawasan. Setelah kita lakukan penangkapan, ABK-nya hanya ada 6. Ada 6 ABK berarti? Iya, makanya kan ini juga agak-agak aneh juga. Kami dalami terus. Anehnya gimana, Pak? Maksudnya ini kapal ikan biasanya harusnya ABK-nya banyak. Harusnya kok kapal sebesar ini banyak, Pak. Kapal sebesar ini setidaknya 20 orang sampai 25 orang, kan? Dan kami dalami terus orang yang terduga tersebut menyampaikan ada perintahnya dari pemilik itu untuk membeli ikan di tengah laut kita, gitu lah, bisa transhipment. Makanya tapi di dalam bangka masih kosong, belum ada ikan. Belum ada, makanya kami juga akan dalami terus. Tapi walaupun demikian, ini tetap melanggar dong, Pak? Iya, karena dia udah masuk ke wilayah kita tidak melalui algi. Yang kedua justru sampai hampir di bibir pantai itu ada pergerakan mereka. Makanya kami curiga di situ. Kapal sebesar ini kenapa ada di perairan sampai di kurang lebih 1-2 mil lah itu, Mbak, dekat sekali dengan pantai. Kita sambil lihat-lihat lagi. Bapak, terkait dengan perairan tempat ditangkapnya kapal ini, apakah memang perairan tersebut merupakan perairan yang rawan disusupi oleh kapal-kapal asing untuk melakukan illegal fishing? Betul. Rawan, karena udah berapa kali kami melakukan penangkapan kapal terutama dari Arafura ya sampai ke barat Sumatera itu sering adanya kapal-kapal asing, kapal ikan asing terutama itu menjadi target kami dan ada kemungkinan mereka transhipment di situ. Kapal melakukan penangkapan ikannya di wilayah kita langsung ditransship bawa ke luar negeri kan gitu. Nah ini udah berapa yang kami lakukan penangkapan. Ini merupakan yang terbaru lah, baru kemarin. Ini lumayan besar loh, Pak. Kalau biasanya untuk nangkap ikan berapa nih kapasitasnya, Pak? Ini besar ya, kurang lebih ini mungkin bisa 300-an lebih ya. Artinya dilihat seperti ini memang Mbak bisa lihat sendiri kerugian kalau yang ini untuk kapal ikan misalnya ngambil ikan ya luar biasa kan. Kami belum hitung semuanya. Iya. Terus lalu bagaimana proses hukum selanjutnya untuk para ABK dan juga mungkin kapal ini akan seperti apa nantinya, Pak? Proses hukum nanti kami akan bekerja sama dengan instansi terkait, ada Polair, ada teman-teman Angkatan Laut, imigrasi, karena ini kan ABK-nya ini ternyata tidak punya dokumen keimigrasian sama sekali, dia tidak ada paspor apalagi visa. Terus kemudian kapal ini pun
hanya selembar dokumen saja, yang lain-lain nggak ada. Artinya legalitasnya di situ kami ragukan, apalagi pelayaran mereka ini kan tidak dialki, masuk ke wilayah sampai ke teritorial kapal asing lagi, benderanya kan jelas, ini juga melanggar, nanti pasti akan didalami di situ. Nah Pak, sebenarnya kalau di Indonesia ini apa sih yang menjadi tantangan Pak untuk menindak kapal-kapal asing yang beraktivitas ilegal di perairan Indonesia? Ya, kita tahu bersama, nah, yang pasti dengan kondisi yang sekarang ini Mbak ya, anggaran nomor 1, karena semua operasi pakai itu. Namun kita juga bisa membentuk dengan sinergitas dengan aparat penegak hukum lain. Kami juga kerjasama dengan BIN, informasi itu ada, dengan Angkatan Laut untuk tindakan, dengan kepolisian, Pol Air dan Barreskrim segala macamnya, imigrasi bahkan Bakamla dalam hal ini. Ini kami sinergi, Mbak. Ketika intasi itu sinergi, itulah satu langkah kita bagaimana kita menyikapi atau kita melakukan antisipasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut. Kedepannya apa yang menjadi strategi yang akan dilakukan untuk menggencarkan kembali pengawasan terhadap kapal-kapal asing ilegal? Selain kita juga akan menambah armada, kami juga memastikan pengawasan bisa menggunakan satelit ya. Kita ada pusdal di kantor. Kemudian kita libatkan masyarakat. Kelompok masyarakat pengawas itu nelayan-nelayan di tengah laut itu bisa langsung memberikan akses ke kami. Berarti bisa langsung berkomunikasi? Bisa. Nelayan sekarang pakai Starlink. Jadi nggak repot dengan komunikasi. Pakai handphone langsung bisa ke kami, bisa kami tindak lanjuti seperti yang terjadi di Natuna dalam hal ini. Atau kemarin juga yang di Biak dalam hari kemarin Jumat kemarin ya. Artinya semakin masif sebetulnya untuk pencurian. Namun kami tidak ragu karena kita didukung oleh aparat yang lain dan masyarakat. Baik. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya kesempatan kali ini. Baik. Ya semoga memang penangkapan ini juga memberi efek jera juga ya Pak ya pada para pelaku kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan ilegal di perairan Indonesia. Baik. Dan tentunya bagaimana kita bisa menjaga kedaulatan laut Indonesia. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Siap. Jadi Terima kasih. Perbincangan kami. Saya Sinta Pramadewi, Kadek Santosa, melaporkan dari benua Denpasar, Bali. Saya Radi Saputro. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.